Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami di mana kami sudah melakukan PKL di Koperasi KSPP Syariah BMTNU Cabang Tanah Merah. Sebelum lanjut ke presentasi dari hasil observasi kelompok kami, di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Samiah, sebagai ketua kelompok, moderator sekaligus pemateri pertama pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua ada Abdul Ghafur sebagai pemateri kedua, dan ada Fadila Ayu Rofiani sebagai pemateri ketiga, dan ada Sulaiman sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir ada Miftahul Amalia sebagai pemateri terakhir. Untuk lebih mempersingkatnya waktu, mari kita simak video presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sejarah singkat berdirinya Koperasi BMTNU. Nah, BMTNU itu lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat di mana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan lagu Madura Asapo Anyen Abental Ombak. Nah, jadi pada saat itu kondisi masyarakat sangat tidak sejahtera di mana etos kerja masyarakat itu sangat tinggi, tetapi kesejahteraan mereka itu tidak ada. Nah, sehingga hal tersebut membuat Nahdlatul Ulama itu prihatin. Oleh karena itu, pada tahun 2003 pengurus MWCNU berinisiatif untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah. Artinya yang tidak terlalu memberatkan terhadap masyarakat. Nah, di mana hal tersebut diberi nama BMT atau Baitul Ma'al wa Tamwil. Nah, namun karena proses untuk mendirikannya tidak mudah, sehingga hari Kamis tanggal 1 Juli 2004 merupakan awal BMTNU melakukan kegiatan simpan pinjam pola syariah. Oleh karena itu, tanggal tersebut ditetapkan sebagai awal berdirinya BMTNU. Nah, sedangkan BMTNU Tanah Merah baru berdiri pada tahun 2017. Namun, BMTNU Tanah Merah merupakan BMT tertua se-Kabupaten Bangkalan dan sudah berusia 7 tahun. Saya Abdul Ghafur akan melanjutkan slide yang keempat dan kelima. Nah, slide keempat ini akan membahas visi dan misi dari BMTNU. Nah, visi BMTNU ini menjadikan BMTNU yang amanah, mandiri, berkah, dan bermanfaat, sehingga unggul dalam layanan maupun kinerja secara berkelanjutan menuju tahun 2028 dengan 128 kantor cabang dan aset 1,8 triliun untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota dan umat. Nah, sedangkan misinya kurang lebihnya itu ada 9. Yang pertama itu mewujudkan pertumbuhan yang kesinambungan menuju terbentuknya 128 kantor cabang dengan aset 1,1 triliun pada tahun 2028. Nah, yang kedua itu mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan amanah. Yang ketiga, menyiapkan dan mengembangkan SDI yang amanah dan profesional serta memiliki integritas dan loyalitas. Nah, yang keempat itu memperkuat keunggulan pelayanan, kinerja, dan kemandirian kualitas yang berkelanjutan sesuai manajemen yang berbasis kehati-hatian. Nah, yang kelima ini memperkuat kepedulian anggota serta sinergi ekonomi antara anggota dan umat. Nah, nomor 6 ini menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah sesuai Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketujuh, mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedelapan, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada anggota dan umat dengan berbasis dana tawil dan mal. Yang sembilan atau yang terakhir, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada anggota umat dan lingkungan sesuai jati dan Nahdlatul Ulama. Oke, slide yang kelima yaitu susunan struktur organisasi Koperasi KPP Syariah BMTNU Cabang Tanah Merah. Nah, di mana kepala cabangnya ini yaitu Muhammad Mukhtar Serena SH. Yang kedua itu bagian keuangan dan administrasi Ismawati SHI, bagian tabungan Mohali SH, bagian pembiayaan profesional Ansori SH, bagian pinjaman Muhammad Dani, bagian Lasma Mahrus Sahab SPDI. Terima kasih. Saya Fadila Ayu Rofiani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bidang usaha di BMT NU Cabang Tanah Merah. Nah, di bidang usaha itu terdapat 2 bidang usaha. Yang pertama adalah tabungan dan yang kedua terdapat pembiayaan syariah. Nah, di dalam tabungan itu terdapat beberapa jenis seperti yang pertama
kedua ada tabungan pendidikan plus, yang ketiga ada tabungan Idul Fitri, dan yang keempat ada tabungan ibadah kurban, yang kelima ada tabungan walimah, yang keenam ada tabungan wisata atau tabungan ziarah, dan yang terakhir ada tabungan wadorobah atau seperti deposito. Nah, sedangkan di pembiayaan syariat itu terdapat yang pertama ada pembiayaan mudharabah atau pembiayaan bagi hasil, yang kedua ada musyarakah atau penyertaan atau suatu penyertaan. Dan yang ketiga ada murabahah. Murabahah itu adalah suatu jual beli, dan yang terakhir ada bai bid sama ajil. Nah, bai bid sama ajil ini juga sama artinya, yaitu jual beli, tapi di sini dibedakan dari pembiayaannya. Kalau dari pembayarannya, kalau pembayaran murabahah itu adalah pembiayaan secara tunai, sedangkan bai bid sama ajil itu adalah pembiayaan yang dicicil ketika suatu pembeli itu memperlihatkan hasil dari usahanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang manajemen keuangan atau finansial. Nah, di sini terdapat modal sendiri, yaitu berupa simpanan pokok sebesar 1 juta rupiah yang dikali 8.871, yaitu sebesar 8.871 juta. Nah, yang kedua itu terdapat simpanan wajib sebesar 130.000 dikali 8.871, yaitu sebesar 1,153.230.000. Nah, selanjutnya itu terdapat simpanan khusus, yaitu sebesar 154,410.320.000 rupiah. Nah, jumlah modal sendiri itu di angka 164.434.550.000 rupiah. Nah, yang kedua terdapat modal pinjaman dari tabungan. Yang pertama terdapat simpanan umum syariah, yaitu sebesar 399,453.130.977. Yang kedua terdapat simpanan umum berjangka, yaitu sebesar 64,1.519.710.250. Nah, yang ketiga terdapat simpanan MDA berjangka, yaitu sebesar 141.455.409. Jumlah dari keseluruhan modal pinjaman dari tabungan itu terdapat di angka 1,182.498,294,636 triliun. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen pemasaran, strategi yang digunakan oleh Koperasi KSPP Syariah BTM NU Cabang Tanah Merah di sini menjadi 3 bagian. Yang pertama itu penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka ini adalah alat promosi yang bersifatan secara lisan, baik kepada seorangan maupun lebih dari calon nasabah, dengan maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi. Seperti itu. Yang kedua, promosi penjualan. Promosi penjualan di sini strategi pemasaran yang dilakukan oleh BTM Cabang Tanah Merah untuk meningkatkan minat atau permintaan terhadap nasabah atau layanan suatu bisnis. Yang terakhir di sini meningkatkan langganan. Yang terakhir ini penting untuk BTM Cabang Tanah Merah. Meningkatkan langganan merupakan salah satu indikator kinerja utama yang harus dipantau dan diperhatikan secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerjanya di Bank BTM Tanah Merah. Yang terakhir di sini analisis data bidang kelembagaan organisasi. Yang pertama itu pengurus dan pengawas. Pengurus dan pengawas di sini orang-orang yang dipilih untuk mengelola koperasi dan mengurus segala bidang yang ada di BTM Cabang Tanah Merah.
Yang kedua, perwakilan pengawas. Perwakilan pengawas ini pejabat fungsional pengawas koperasi yang bertugas mengawasi koperasi secara khusus terhadap karyawan atau di bawah lingkupan pemerintah atau atasan di Bank BTN Tanah Merah. Yang ketiga ini manajeral, kepala cabang, kasir dan karyawan. Ini salah satu untuk mengawasi karyawan-karyawan lain, ya maksudnya ilmu dan seni mengatur segala hal dengan benar serta berkaitan dengan keterampilan atau proses membuat keputusan yang mengendalikan bisnis atau organisasi. Yang terakhir di sini rapat anggota. Rapat anggota ini wajib bagi pengurus atau karyawan di BTN Tanah Merah untuk meningkatkan atau menstabilkan proses-proses atau kinerja karyawan yang ada di BTN Tanah Merah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu bidang manajemen keuangan atau finansial. Nah, di cabang di sini yaitu cabang Tanah Merah. Nah, modal yang awal itu sebesar 1M. Nah, untuk SHU 2023 itu sebesar 100 juta 40.810.944. Untuk yang 2022 itu sebesar 51 juta 252.821 rupiah. Untuk yang selanjutnya yaitu promosi. Nah, promosi yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Tanah Merah ini itu ada 3. Yang pertama itu personal selling atau penjualan tatap muka. Nah, di sini dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung atau tatap muka antar karyawan koperasi BMT NU Cabang Tanah Merah ini dengan calon anggota nasabah terhadap program-program yang ada di koperasi, sehingga mereka kemudian akan turut serta atau berpartisipasi dengan menjadi nasabah. Nah, untuk promosi kedua yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Tanah Merah di sini yaitu sales promotion atau promosi penjualan. Nah, di sini dilakukan oleh koperasi BMT NU Cabang Tanah Merah ini bertujuan untuk memiliki sales promotion yang tepat dalam rangka membuat masyarakat menjadi tahu, paham, dan akhirnya menjadi nasabah. Untuk promosi yang ketiga dilakukan oleh BMT NU Cabang Tanah Merah di sini yaitu meningkatkan langganan dengan cara menyebar brosur yang sudah ada tadi. Dalam hal ini koperasi BMT NU Cabang Tanah Merah bertujuan untuk meningkatkan minat nasabah untuk menjadi anggota koperasi BMT NU Cabang Tanah Merah. Nah, baik, selanjutnya kesimpulan dari presentasi hasil observasi kelompok kami, yakni yang membedakan koperasi BMT NU dengan koperasi yang lainnya adalah pedoman yang diambil berupa sistem Islamik atau lebih ke syariah, lebih mengutamakan terhadap pelayanan, bukan keuntungan. Selain itu juga terletak pada akadnya. KSPP Syariah BMT NU menganut 4 akad dengan para nasabahnya, sehingga ada kesepakatan dari awal antar keduanya, dan tidak ada pihak yang diberatkan atas keputusan yang diambil, dan masyarakat tidak perlu takut riba, dan lain-lain. Sekian pemaparan hasil observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time, guys.